Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan Ibu Dr. Anda Erlis Maliani selaku Ketua GMT Kecamatan Cileunyi. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat. Yang saya hormati Ibu Eis Nining Kartini SAG selaku Ketua Majelis Ta'lim Masjid Al-A'raf. Mudah-mudahan panjang umur, Bu. Seura artos. Bahagia terus. Dan seluruh ketua GMT, seluruh pengurus GMT yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu namanya karena banyak yang belum kenal. Maka insya Allah nanti kita kenalan. Kerudungna tos benten berarti eta tanda pengurus ya. Alhamdulillah. Yang saya hormati juga para ketua Majelis Ta'lim Al-Hikmah ada, mana adanya, Al-A'raf dan Muhlisin dan lain sebagainya lah ya. Dan seluruh jamaah ibu-ibu yang saat ini hadir, saya doakan mudah-mudahan semuanya berangkat haji dan umroh. Alhamdulillah. Angkat tangan yang ingin masuk surga. Alhamdulillah. Gini Bu, biar semangat, bari ngacung panangan, katakan saya gitu. Angkat tangan yang ingin masuk surga. Ya karek 10% suarana. Saya pengen dengar semangatnya KMTT mun bisa mah masjid dan ka euneur. Ya. Insyaallah ya masjid anyar moal runtuh ya anyar keneh tingali. Sengit cet keneh. Ya. Angkat tangan yang ingin masuk surga. Alhamdulillah. Angkat tangan yang sudah siap masuk surga. Kenapa Ibu nggak ngacung? Hah? Ibu pengen masuk surga? Terus kenapa? Ya, belum siap. Belum siap masuk surga? Kalau saya mah siap Bu. Sekarang lagi ceramah gini maot. Alhamdulillah. Hiji bakal loba nu ngadoakeun. Dua bakal loba nu ngurus. Ya kan? Tilu aing geus yakin masuk surga mah tenan naon daripada di dunia loba dosa. Gitu ya Bu nya. Tapi dah nggak bisa dipingin-pingin, nggak bisa nggak mau Bu kalau belum waktu. Baik, semua orang menginginkan jadi ahli surga. Tetapi tidak semua orang bisa menjaga jalan untuk ke surga. Semua orang tahu jalan ke surga. Apalagi ahli pengajian. Saya yakin tiap pengajian itu salah satunya adalah diberikan penjelasan tentang berbagai macam cara ibadah yang bisa menghantarkan ke surga. Tetapi dalam pelaksanaannya banyak orang yang tahu jalan ke surga, tapi dia meniti jalan yang berbeda. Kenapa? Karena dalam kehidupan manusia selalu digoda oleh yang namanya setan. Maka oleh sebab itu ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ngaji pagi ini kita awali dulu dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir. Apa artinya? Ya. Baik. Di antara godaan setan di saat pengajian apa? Ngantuk. Berarti lamun ibu tunduh gancang ucapkeun a'udzubillah. Apalagi? Ngobrol. Kade tah nu ngajak ngobrol, tong aneh lamun nu ceuk gigireun a'udzubillah. Ya. Sekarang mah sederhana Bu, daripada sekarang marah ibu, tong ngobrol, gandeng.
Ibu ngomong gitu, guys ngeganggu. 10 orang set-setan. Sarua ngeganggu. Sederhanakan namun anu ngobrol. A'udzubillahi minasyaitonir. Ya Bu ya? Setuju? Jadi nanti kalau ada yang ngobrol gimana? Cakep. Ya. Kemudian apa lagi? Main HP. Iya, nu jauh didengekeun. Punten Bu, ibu dari rumah datang ke sini, semuanya insya Allah niatnya tuh mau ngaji. Bener? Sok saya yakin ditanya ke suami, mama isu-isu ke sedang dan menigolis pengajian bapak, gitu. Terus, bukan ibu kemana menigaya? Rek main HP. Bukan rek pengajian. Ketemu dengan tetangga di jalan, ya Allah ibu tas marake seragam, berangkat ke mana? Pengaosan. Pantai nyarios rek main HP. Tapi aneh hadir di pengajian malah nyaroh HP. Ya benar Bu. Kenapa ibu tersenyum? Jadi nu paling enak tuh tertawa, mentertawakan sendiri Bu. Tapi mudah-mudahan setelah tertawa sadar. Karena aya oge Bu ketua anu seuri teu sadar. Seuri we tuluy. Ya, tungtung mana dibawa ke jalan Rio. Ya, nah kita mah mudah-mudahan tertawa itu menyadarkan diri kita. Ya Allah, urang pisan eta teh. Makanya tidak ada lagi. Jadi mun aya nyawa HP kumaha cek Ibu? Kade. Jangan ingat ke orang lain. Jangan ingat ke orang lain. Ingat diri. Jadi mun di rumah ibu keur ngobrol jeung suami, tiba-tiba suami ngobrol, ibu nyawa HP, gancang ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya, urang mah terkadang mun kabatur bisa gancang. Bapak suami nyawa HP, astagfirullahaladzim. A'udzubillah. Naon mamah tong nyawa HP, bapak mamah keur ngobrol perhatikeun. Tapi lamun budak ngajak ngobrol, ibu nyawa HP. Jangan sekarang. Maka angkat tangan kanannya. Tangan kanan yang punya. Penyakit orang teh mun titah ngacung ningali leungeun batur. Padahal titah ngacung leungeun sorangan. Angkat tangan kanan, tempelkan ke ibu yang sebelahnya. Ada. Ajak senyum. Ya. Cingkarna jeung majlis talim. Ikutin kata-kata saya. Hai ibu-ibu. Nah, ulangi ya. Can kompak. Ulang bahasanya rubah. Hai sahabatku. Hai bestiku. Kalau sedang ngaji. Jangan ngobrol. Oke. Sadar. Angkat tangan kiri. Tempelkan ke teman yang sebelah kiri. Ikutin kata-kata saya. Hai sahabatku. Hai bestiku. Kalau sedang ngaji. Simpan HP-nya. Ya. Baik, setuju? Punten, saya hanya punya waktu sampai jam 10. Kenapa? Karena kemarin udah menyampaikan ke panitia bahwa saya jam berapa ceramah? Jam 9 Ustadz. Saya ngusahain harus datang jam 9, barusan lewat sedikit. Saya dari Geger Kalong ke sini, jadi naik mobil namanya jalan tol luar biasa. Istri mah peureum. Cek istri, "Ayah, tong tarik teuing peureum." Kunaon? Sieun sok we bunda peureum aya gerek peureum. Pan sarua abdi ge sieun, Bu sabenerna mah. Nah, alhamdulillah nyampe. Jadi mohon maaf sekali ya, karena setengah 11 saya di Batu Nunggal. Acara Walimatus Syafar. Ya. Tapi mudah-mudahan ya setengah jam efektif. Baik, makanya kuncinya nya 2. 1, tidak boleh ada yang ngobrol. 2, tidak nyawa HP. Mun anu ngobrol jeung HP gampang anu teu kudu dicarekan. Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir. Ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya satu perintahnya, ibadah. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia untuk mengisi alam dunia ini kecuali hanya satu, beribadah kepada Allah. Ayatnya apa?
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, suruh ibadah. Pertanyaannya, ibadah itu apa? Ibadah itu adalah semua amal yang diperintahkan Allah dan dicontohkan Rasulullah. Ingat Bu, yang diperintahkan. Makanya kalau ibu sekarang mengatakan saya mau ibadah, pastikan yang dilakukan itu yang diperintahkan. Selain diperintahkan biar gampang, kan sekarang kalau diperintahkan tengartos bingung Bu. Maka yang dicontohkan oleh siapa? Rasulullah. Makanya betapa ringannya sebenarnya hidup kita bicara ibadah. Kenapa? Tidak mesti menciptakan sendiri. Tidak mesti mikir sendiri. Tinggal ngikutin, tinggal niru. Dan tidak mesti dia modifikasi. Kan aya oge nu ATM. ATM. Aduh, A-nya lupa nih. T-nya tiru, M-nya modifikasi. Amati. Amati, tiru, modifikasi. Kada ibadah mah punten. Amati, tiru, kudu sesuai. Ulah dimodifikasi. Cigana takbir tengenaheun mah lamun kieu ya. Allah Akbar. Dimodifikasi saeutik, biasana mah kaluhur, anu mah kagigir. Gak bisa. Ya. Jadi betapa ringannya. Tapi selama ini, mohon maaf, banyak orang ketika bicara ibadah tuh menjadi susah gara-gara apa? Gara-gara dia mikir harus bagaimana ibadah. Sederhana. Kuncinya biar bisa ibadah sesuai itu, satu, tambah ilmu. Belajar, tugas kita mah Bu. Makanya kenapa ayat pertama yang turun apa kalimahnya? Iqra. Iqra itu bermakna apa? Input harus banyak. Suruh baca, suruh belajar. Karena sekarang bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan banyak ibadah yang diperintahkan Allah kalau inputnya tidak ada. Punten pisan. Boleh saya minta tolong? Bu Nani, kan saya kenal ke Bu Nani. Berdiri Bu Nani. Bu Nani berdiri nggak apa-apa Bu Nani. Kayak dapat door prize Ibu Haja. Door prize ucapan terima kasih. Bu Nani, coba sekarang perkenalkan diri Bu Nani dengan bahasa kutub. Bisa nggak? Nah, bahasa Rusia. Bahasa Sunda. Ceng nyarios bahasa Sunda. Nepangkeun. Nami abdi. Nah, bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nani. Terima kasih Bu Nani. Alhamdulillah. Kitu we nitah jang. Tapi artinya apa? Coba Bu Nani ketika disuruh ngomong bahasa kutub, diem. Kenapa diem? Gak bisa, gak ada inputan dari bahasa kutub deh gimana? Disuruh bahasa Rusia sama, tapi disuruh bahasa Indonesia, bahasa Sunda yang sudah ada inputannya, maka Bu Nani dengan jelas menyampaikan perkenalan diri. Sekarang kita tuh banyak orang beribadah akhirnya jadi samar-samar sederhana karena memang inputannya kurang. Udah gitu punten aya nu nyampeikeun nu pinter gara-gara beda pendapat jeung urang disalahkeun. Sedih saya jujurnya sekarang lihat saling mengharamkan antar ulama. Sedih sekali. Harusnya di antara ulama yang memiliki kapasitas ilmu yang cukup tidak ada lagi yang namanya, mohon maaf ya, saling membenci, saling mengharamkan, kecuali dia saling menyampaikan pendapat. Boleh. Dari zaman Nabi Nagis menang eta mah. Berbeda boleh, nu teu menang pasea. Berbeda boleh, yang tidak boleh saling merendahkan. Berbeda boleh, yang tidak boleh saling memukuli. Berbeda mah punten Bu di zaman Nabi nepi ka ayeuna bakal aya sampai kiamat. Imam Maliki muridna Imam Syafi'i. Punten guru jeung murid wae ada perbedaan. Kata Imam Malik, yang namanya rizki itu nggak usah capek-capek ke sana kemari. Kalau sudah rizkinya datang. Kata Imam Syafi'i, enggak guru. Yang namanya rizki itu harus diikhtiarkan. Nggak bakalan datang dengan sendiri.
Keluar we Imam Syafi'i teh Bu, pergi. Di perjalanan ada yang panen anggur, disuruh bantuin. Ngabantuan panen anggur, beres panen, dibere buruhna, sabeungkeut anggur. Cek Imam Syafi'i tuh, lamun teman tuan mau menang ya anggur. Balik sabebeja ka guru ya. Datang ke Imam Malik, Imam Malik sedang duduk. Kata Imam Syafi'i, guru, nih anggur. Kalau saya tidak pergi keluar, saya tidak bantuin orang panen anggur, gak mungkin saya bisa dapat anggur ini. Berarti rizki itu harus dijemput, harus didatangi. Kata gurunya sambil ngomong ambil anggur, cek saha kudu ini. Ini saya duduk di sini anggur nyamperkeun. Ya kan? Ada yang salah enggak? Dua-duanya benar. Hanya yang jadi perbedaan makom keyakinan. Setiap orang tubuh punten punya makomnya masing-masing. Makanya kalau ada perbedaan, jangan langsung mengatakan salah, haram, finnar. Jangan. Boleh jadi ilmu kita yang masih terbatas. Boleh jadi ilmu kita yang masih kurang. Makanya lamun ayeuna mode para ulama atau para kiai ustadz sekarang sedang ramai perbedaan gitu. Bagi kita-kita yang ilmunya masih terbatas, satu, hindari berkomentar. Ulah orang teh keur mah ilmuna teu apal, hayo miluan komentar dirinya. Dan terkadang urang mah komentar teh tergantung siapa orang yang disukai. Mana lamun urang resepna ka dieu ngadukung ka dieu. Resep ka dieu ieu nu digorengkeun. Itulah kelemahan kita. Terkadang ilmu tidak bisa mengendalikan kita untuk bisa memilih mana benar, mana salah. Tapi seringkali ilmu dipengaruhi oleh faktor kesukaan kita kepada orangnya. Dalam ilmu kuat mah mestinya tidak melihat orangnya, tapi melihat mana yang benar menurut Allah. Itulah ibadah. Satu tuh. Jadi kalau ibu berpikir sekarang hidup perintahnya hanya satu ibadah, sudah setiap hari melakukan apapun, sudah ibadah saja. Pastikan ini pengajian ibadah, lakukan. Itu kan Bu ya? Baca Quran ibadah, baca. Lihat ada orang kesulitan harus dibantu. Ada yang ngebantu orang teh ibadah, bantu. Ada yang ngomong yang benar tuh ibadah, ngomong yang benar. Datang ke warung belanja, nanya harga dengan baik, nawar dengan baik, ibadah. Ngebahagiakan tukang warung ibadah. Tuh tinggal kerjakeun gitu atuh. Naon susah nanya. Sekarang cek suami, mama ada apa Pak? Tolong mah, minta tolong apa? Minta teh mah. Oh siap. Melayani suami dengan baik ibadah. Atuh tinggal layani. Kita jadi tidak nyaman, tidak bahagia. Gara-gara apa? Tidak ibadah Bu. Suami minta tehna eueuh. Kumaha urang bahasana? Kalau ibadah harusnya ibadah saja. Mah, apa-apa minta teh. Pak, kebetulan tehnya habis. Diganti yang lain mau apa? Oh, teh manis saja. Eueuh tehna Bapak teh ih, pancek mamah namanya teh aya tehna. Mun rek manis sungguh teh naon? Loba gula mah. Mau Bapak nunggu, mamah beli dulu ke warung? Oh iya, sok kata Bapak. Tinggal pergi ke warung, beres. Orang tuh mah naon? Gegerowan wae. Minta tolong mah. Tolong naon? Teh manis. Gusti nu Maha Agung. Isuk-isuk geus teh manis. Bapak teh yeuh diabetes. Coba tah Pak. Geus kitu teh cek suami teh mah gulana we saeutik. Nu penting mah tehna lah. Bapak teh ngai nyium apa? Minum cai putih teh geus rada hamar teh. Pak, eueuh tehna. Coba tita tadi atuh ngomong eueuh teh. Iya mah ngomong diabetes heula. Karena kita seringkali tidak menganggap itu ibadah, Bu. Orang malah mun ngobrol jeung suaminya ngobrol we, tidak pernah merasa itu ibadah. Nganter anak sekolah, seringkali kita mah enggak merasa ibadah, seolah-olah eta teh kewajiban, beban gitu. Padahal enggak, kalau semuanya ibu yakin, saya diperintahkan Allah di dunia ini hanya melakukan ibadah. Makanya timimiti bentar nepi ka peureum deui ibadah we kedah nama semua Bu.
Yang kedua, orang pemahaman ibadah teh sering kali di kotak-kotak. Orang mah ibadah teh habluminallah we hungkul. Ari habluminanas teh diperhatikeun. Padahal ibadah mah punten, pasti habluminallah, pasti habluminanas. Jadi satu, saya ingin menyampaikan dulu bahwa tugas kita di dunia ini hanya satu, mengabdi kepada Allah. Paham Bu ya? Jadi tidak ada lagi tugas apapun punten Bu. Ya, jadi jangan sampai ngerasa ngurus bumi teh lain ibadah. Kada ngurus bumi teh ibadah, makanya mau ningali bumi pabalatak teh kudu nama bunga. Iya pahala keur abdi gitu. Lain dia makarek muka ge. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tadi ini pengajian geus rapi. Nanya Gusti ya Allah boga budak. Aduh. Coba Bu. Karena kita ngelihat itu bukan bagian ibadah. Pada coba kalau ibu ngelihat itu ibadah, dan ibadah itu pasti mengalirkan pahala. Saya emang ngebayangin harusnya setiap melihat sesuatu yang sampai ke mata, sampai ke telinga, sekalipun buruk, harusnya mah kita yakini ini cara Allah mau ngasih pahala kepada saya. Itu Bu. Buka pintu asup ka rumah, alhamdulillah rapih kene, red kana seuseheun, alhamdulillah bumi geus rapi, ieu amal abdi, pahala abdi seuseheun, red kana setrikaan, Allah numpuk kene, alhamdulillah. Nah, sekarang punten ibu, lamun ibu teu alhamdulillah terus terjadi nilai kebaikan, pertanyaan abdi, ibu ngambek, ibu kesel, ibu marah, beres teu? Jadi rapih teu baju? Malah capek 2 kali. Ya, geus gitu, kau mau nyarekan suami, nyarekan anak, Bu, beki beak we pahala nu saeutik teh. Ingat sekali lagi, tempelin dalam pikiran dan hati ibu, tidak ada yang saya lakukan kecuali ibadah. Sekarang mah gitu ketemu dengan orang, senyum, mudah-mudahan jadi amal soleh. Gitu ya, punya rezeki kayak Bu Haji tadi nih, saya mau ngasih nih door prize, itu teh niat ibadah saja, karena Allah memerintahkan memberikan kebahagiaan kepada orang itu pahalanya jauh lebih besar. Berikan kebahagiaan, alhamdulillah. Jadi ringan kalau kita paham tujuan hidup mah Bu. Nah selama ini teh tahu mah tahu, ngan kita teh sering kali ngerasa ibadah teh lamun naon, sholat tahajud, ya baca Quran khotam, terus apa lagi ngabangun masjid, eta urang mah ngarasa eta teh ibadah, betul. Tapi terkadang nawar tukang dagang nganyerikeun hate asa teh dosa. Padahal eta teh ibadah lamun bener mah Bu. Mang, sabaraha dukuh teh Mang? Bu, nama tos 10.000 sakilo. Di itu mah 7.000 di jalan. Cana naon. Ingat, pan ieu teh jalan ibadah. Tukang dagang dihadirkeun ka hareupeun ibu, dipilih tukang dagangna eta teh, semua teh geus tertulis. Jalan ibadah bagi ibu. Terkadang aya tukang dagangna judes, terkadang aya tukang dagangna bager. Eta teh jalan ibadah kabeh ge Bu. Makanya mun ketemunya, Bang sabaraha dukuh teh? Bu, 10.000 sakilo. Nah, hamang abdi ninggal di jalan mah 7.000 atau 5.000. Bu, biasanya nu di jalan mah lain nu asli. Mun ibu meuli, Mang eta 5.000. Ternyata nu 1.000 mah dihanap. Ya, leres teu? Sok 3 ikat 10.000 rambutan. Datang ka dinya. Mang ieu teh 3 ikat. Nu itu Bu, nu 3 ikat. Tukang dagang, tukang bohong teh eta mana teu maju-maju. Berapa banyak orang nu eureun ngahajakeun pakai mobil, ternyata dibobodo. Ya, dukuh 6.000 tarurun. Alah alus cenah di luhur nu alus. Begitu. Mana nu 6.000 teh? Itu tuh cenah. Geus baruruk. Kade ibu mah ulah kitu. Ya, mun dagang ulah kitu. Cing jujur we. Tulisan mau 15.000, 15.000. Nah, termasuk kalau ibu nawar cing enakeun. Sabaraha Mang? 10.000. Mang, tiasa kira ibu hapunten. Pas segala Bu ohnya. Amis teu Mang. Insyaallah Bu. Tiasa ngiasaan, mangga. Lamun ngasaan teh ulah ngarawu sorangan. Murang mah ngasaan ngarawu. Haseum ieu mah tuna nyokot deui. Makanya tinggal di Arab
Ibu yang pernah haji umroh di Arab mah punten lain orang nyokot cepanena ditawaran halal halal. Orang Indonesia yang dibere halal ke nyokot dia. Aneh. Kebiasaan di dia dibawa ka ditu atuh. Aneheun orang Arab ke orang Indonesia nya dibere halal ka nyokot dina eta. Eta kudu biasaan teh nu dikasihkeun. Punten Bu cing enakeun. Oh Mang 10.000. Amis Mang alhamdulillah. Mang 2 kilo Mang. Pang milihkeun sae. Cek. Pas artos ibu teh punten 50.000. Tadi harga 1 kilona sabaraha? 50.000 ngasih. Aduh ibu teh angsulan, berarti 20.000-an. Cek ibu teh Mang, tambahan deui we. 3 kilo. Jadi 50 kilo. Jeung teu kudu lamun meuli 5 kilo. Aduh, gara-gara ningalian we jam jadi salah ya. Bu, cek ibu teh tos emang sadayana tuh sok peserkeun. Jeung teu kudu kieu, Mang. Teh yang sulan sadayana emang tambahan atuh da meuli 5 kilo abdi mah. Teu kudu kitu. Budak tukang dagang ge insyaallah pahameun. Terkadang tukang paham teh dipentak ku ibu ge, Bu, margi ibu meser seueur, wios lah ku abdi tambihan Bu sakieu. Jeung teu kudu kurang atuh sakitu mah pantamah eta mah. Aduh. Kade Bu, ingat sekali lagi, ini saya sedang ibadah. Harus selalu ingat gitu. Dia ketemu dengan siapapun, nawar apapun, komunikasi dengan apapun, punten, cek ibu teh saya sedang ibadah. Maka ibadah mah kudu kitu, Bu. Contoh Nabi, sok bilih teu percan baca Nabi mun dagang. Nabi mah mun dagang tidak pernah ngomong bohong. Gara-gara pingin laku. Nabi mah bahkan belajar mun di nabinya mun 100% belajarna, wah orang bakal bisa rugi atuh. Cek syariat. Kenapa? Nabi mah, ini berapa ya Rasulullah? Ini dari pemiliknya 1 juta. Sekarang silahkan mau nambahin berapa? 1.200.000 halal. Itu DT dulu pernah punya toko elektronik, cara jualannya gitu. Alhamdulillah sabulan tutup. Iya, dulu pernah Darut Tauhid punya MQ elektronik, jualannya gitu. TV berapa? Di pabriknya 2 juta. Mangga bari ngalangkungan sabaraha? 2.100.000. 100.000 ku ongkos ge ngirim teu nepi atuh. Tutup tungtungna. Nah, kalau cara jualan sekarang kata Nabi antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu sekarang. Beda zaman Nabi jeung zaman ayeuna. Cara ngajual harga manu penting ulah ngabohong. Sabaraha ieu? 1.700.000 demi Allah. Ti ditu na ge can kenging. Wah, atuh kitu mah abi ngajual metoha. Gitu. Pada hati ditu nate punten 600 make demi Allah ngajual mitoha. Aduh. Gara-gara naon coba itu? Gara-gara pingin laku, gara-gara pingin dibeli. Pada punten Bu, bener kalaupun dibeli ya, tapi kita sudah rugi duluan. Kenapa? Karena sudah ada bohong dalam perkataan kita. Makanya enggak ibadah. Ibadah. Kesulitan dalam ibadahnya 2. Nah, ini baru masuk. 1, kesulitan ikhlas. 2, kesulitan istiqomah. Jadi ibadah tuh yang susah teh punten Bu, lain ibadahna ada ibadahna mah saya contohna sadayana ge ti Nabi. Tapi yang paling sulit dalam ibadah 2, 1 ikhlas, 2 istiqomah. Ikhlas teh bukan hal yang mudah, Pak. Bagaimana bisa ada ikhlas teh apa? Ada yang tahu apa ikhlas? Oh ya Allah, Masya Allah, untung pura-pura Bu. Angkat tangan, yang tahu ikhlas apa ikhlas? Ibu dosen mata kenging atuh. Dosen pembimbing abdi. Ridho. Apa? Bersih, suci. Nah, ikhlas itu secara bahasa bersih, suci, murni. Secara istilah ketika melakukan sesuatu niatnya hanya untuk Allah, itu ikhlas. Mun ridho beda deui Bu. Beda ridho jeung ikhlas. Ari ikhlas mah ketika ibu memberi, ari ridho mah ketika ibu menerima. Beda. Mun mere ulah ridho, tapi mun ibu dibere kudu tah gitu. Kade ulah dibalik-balik, ibu dibere cik ibu teh. Lah sia sukna kieu acing ikhlas we. Salah, cing ridho. Nerima ridho teh. Lamun ikhlas mah ketika ibu ngasih. Ya, ketika ibu melakukan sesuatu, niat dalam hati ibu semata-mata hanya ingin dapat ridho Allah. 1 tuh ikhlas.
Makanya mun sayang lewat susu murni, susu ikhlas eta teh. Karena can dicampur naon Ibu. Terus tuh kan ikhlas tuh tidak boleh ada campuran selain Allah. Makanya aya harapan selain Allah mau kecil sudah tidak ikhlas lagi. Makanya disebut dengan ikhlas. Nah, dalam ibadah yang susah teh ikhlas. Lamun dina salat khusyuk. Betul? Nah, salat nu hese teh lain ikhlas, Bu. Yang paling berat dalam salat mah khusyuk. Dan insyaallah Ibu sarolat mah geus insyaallah lah karena Allah KBG. Tapi begitu praktek salat, nah khusyukna. Makanya kami taraweh sok 11, 20 tilu. Nu berat lain rokaat, khusyuk. Jamaah nu paling berat naon cing salat? Papangih jeung imam nu teu sesuai nafsu. Nafsu Ibu pingin cepet, imamna nu lila. Selama salat inget ka Allah keul ka imam. Kelau ya imam sabroh. Cing atunya DKM teh nu kieu mah tong dijadwal aing. Geus tobat isuk mah pinah sia urang mah moal di dieu salat teh. Ya, begitu Allahu Akbar ruku. Ruku ge tuh lila rukuna oge. Kitu we salat teh lain inget ka Allah. Ya. Sampai ngomong beres salat teh kanu gigireun, saya imam. Gila isuk mah urang pinah Bu ya nyobaan di masjid itu na sana leuwih gancang. Nya lah urang isuk mah urang nyobaan kali-kali pinah. Pinah isukna teh ternyata imam tu masjid eta ge sarua jadwal. Ternyata imam nu masjid eta sarua pinah jadwalna di ditu. Begitu Allah asa apal ye salat. Aduh menderita eta teh. Ya. Makanya salat khusyuk. Nah, ikhlas itu sesuatu yang tidak mudah, Bu. Nanti lain waktu lah kalau saya takdirnya ketemu lagi dengan Ibu, kita bahas tentang ikhlas. Kenapa? Karena rugi Bu, ibadah teu ikhlas mau diterima ku Gusti Allah. Kan syarat ibadah diterima itu hanya dua, Bu. Satu lillah karena Allah, dua sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jadi satu ikhlas, dua ittiba. Jadi kalau Ibu mengatakan gimana caranya Ustadz biar ibadah saya semuanya diterima oleh Allah, dua aja syarat diperhatikan Ibu. Karena Allah caranya harus benar. Ayeuna Ibu carana benar, tapi teu ikhlas, ditolak. Sekarang ikhlas, tapi carana ge salah, ditolak. Maka dua syarat ini mutlak harus terpenuhi ketika Ibu melakukan ibadah. Dan yang terakhir, istiqomah. Punten Bu, Allah mengatakan dalam Quran, innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan dirinya. Nah, meneguhkan diri di sini artinya istiqomah. Dia istiqomah dalam pengabdiannya kepada Allah, maka akan turun kepada mereka malaikat-malaikat Allah, dan malaikat itu akan berkata, Allah takhafu, jangan kalian takut. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan berbahagialah kalian dengan surga yang telah dijanjikan Allah untuk kalian. Jadi orang yang bisa istiqomah dalam ibadah, jaminannya surga. Dan kalau Ibu sudah istiqomah dalam ibadah, enaknya apa? Pahalanya tidak akan pernah hilang. Kalau istiqomah tuh. Karena hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ida safarol abdu au marido. Ada yang mengatakan, Ida maridol abdu au safaro. Apabila seorang hamba sakit atau dalam perjalanan, kutibalahu makana mukiman sahihan. Allah akan tetap memberikan pahala kepada dia seperti dia sehat dan tidak bepergian. Artinya apa? Orang yang sudah rutin mengerjakan ibadah, contoh, Ibu udah rutin baca Quran. Rutin baca Quran. Suatu saat ditakdirkan Ibu sakit sehingga tidak bisa membaca Quran, maka Allah tetap memberikan pahala baca Quran sekalipun Ibu tidak membacanya. Ibu rajin sholat tepat waktu. Pokoknya mah adan sholat, istiqomah. Suatu saat Allah takdirkan Ibu pergi ke Pangandaran piknik. Sering, atuh. Atau yang kemana tuh pikniknya? Ke Singapura, ya Singaparna lah. Ibu pergi, rihlah, sampai akhirnya mohon maaf, terlambat.
maka Allah tetap memberikan pahala sholat tepat waktu sekalipun saat itu ibu tidak tepat waktu. Itulah keutamaan istiqomah. Maka Nabi pun mengatakan ahabbul amal ilallah adwamuha wa in qala. Amal yang paling disukai dan dicintai oleh Allah adalah amal yang kontinu atau istiqomah walaupun amal itu sedikit. Nah, tinggal pertanyaannya, gimana Ustadz biar bisa istiqomah dalam beramal? Maka balik ke poin satu yang susah, Bu. Apa? Satu, kalau pingin bisa istiqomah beramal tuh, niatnya kudu bener dulu, Bu. Kalau orang sudah lillahi ta'ala, bisa apapun. Asal karena Allah, we. Ada banyak orang yang tidak bisa istiqomah belajar, ngaji, sholat, sodako. Sederhana, masih ada harapan selain Allah dalam hatinya. Makanya rajin pengajian karena pingin disebut ahli majelis talim. Tiba-tiba ada aja yang tidak menyampaikan itu. Sekarang aja orang yang berangkat haji 223.000 orang Indonesia berangkat haji, jutaan berkumpul di sana. Wallahu a'lam, siapa yang paling ikhlas hanya Allah dan hati orang itu yang tahu. Ya. Makanya kalau pingin bisa istiqomah dalam beramal, salah satunya harus bersungguh-sungguh dalam hati bahwa tidak ada yang saya lakukan kecuali hanya karena belajar we eta heula, Bu. Lillah we, maka bakal bisa istiqomah. Ibu, naon? Kamari cek tatangga. Ibu rajin ke masjid teh, pedah ibu teh keur loba masalah. Oh gitu, emang leres. Abdi teh keur seueur masalah, makana abdi mah datang ke masjid teh sugan we ditulungan kudu gaduh masjid. Usaha ku DKM lain, Gusti Allah. Beres. Tapi kalau sekarang ibu ya rajin ke masjid, terus anu ngomong rajin ke masjid teh karena loba masalah. Punten, nyeri we hate. Geus urang moal ka masjid-masjid. Gitu kan, Bu? Kan berapa banyak orang yang begitu. Kenapa ibu teh pengajian deui? Habis sih pengajian teh loba masalahna. Padahal masalah mah lain di pengajian, manehna we. Dalam pengajian loba masalahna moal aya majelis taklim atuh. Ya, benar? Berapa banyak Bu orang berhenti beramal soleh, beribadah gara-gara apa? Tidak benar niatnya. Kenapa ibu-ibu nyaman bersandar di dinding? Cangling, tegudu cengkat, nyarane tuluy. Tapi saya ingin nanya, kenapa ibu nyarane dina dinding tenang? Karena dindingna kuat. Maka ibu punten rek kumaha ge nyarane we nepi ka nunutan. Ya. Artinya apa? Kalau orang hatinya udah bersih bersandar ke Allah, tidak ada yang harus ditakutkan dalam hidup. Makanya nu punya obsesi dunia, punya obsesi materi, moal berkah, moal panjang, moal langgeng. Moal Bu. Karena orang yang punya obsesi dunia mah dia akan berhenti sesuai dengan apa yang diniatkan. Dia mau niatna dunianya dunia we, geus meunang duniana eureun. Tapi kalau lillahi ta'ala, dia akan terus kejar keriduan Allah itu sampai kapan? Sampai Allah pisahkan ruh dengan jasadnya. Makanya ibu cing rajin tahajud cing rajin istiqomah. Ya, masalah doa ibu dalam tahajud belum dikabulkan. Yakin Allah Maha mendengar, tapi Allah tahu kapan itu harus dikabulkan. Ya, jangan sampai bolak-balik ka ustad datang. Pak ustad geuningan can diijabah wae abdi teh. Cing lillah. Ya, cek Pak ustad teh coba anda ibu saminggu. Urang mah ngitung salat we saminggu datang can diijabah nih Pak ustad. Can karena Allah. Sampai nanti ibu menemukan titik di mana cek ibu, ayeuna mah rek diijabah rek teh penting mah ibadah we ka Gusti Allah. Tah eta geus sampai ke titik nol, lamun cek tukang pom bensin. Kita mulai dari nol, gitu kan Bu? Makanya cing bersih teh Bu ngalakukeun naon ge. Ya puntennya di majelis taklim gini, ujiannya begitu. Ujian tuh niat, Bu. Ujiannya niat. Lamun niatnya tulus karena Allah, insya Allah gak ada yang susah ngelola majelis taklim itu gampang. Kalau karena Allah. Allah aja. Allah. Lebih 5 menit ya. Sebentar saya ngejemput, saya udah ada belum ya? Baik, terakhir. Yang kedua, kalau ibu pingin bisa istiqomah dalam beribadah, maka yang kedua, coba maknai kembali kalimat syahadat. La ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar. Jadi kalau udah paham makna syahadat, Bu,
tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan tidak ada nabi yang patut diikuti utusan Allah kecuali Rasulullah. Maka kalau dua kalimat syahadat itu sudah dipahami dalam diri kita, maka sulit bagi kita untuk meninggalkan yang namanya ibadah kepada Allah. Enggak bakalan ditinggalkan, Bu. Makanya orang Sunda masa ngomong kieu mun kafir laku teh cing nyunah atuh. Selalu diemutan gitunya, cing nyunah. Maksud nyunah teh kade, Bu, lain ukur hal-hal sepele. Nyunah teh dalam setiap aktivitas, nyarios cing ngikuti Nabi, berbuat cing ngikuti Nabi. Maka kalau yang jadi patokan kita adalah Allah, Rasulullah, maka insya Allah semua bisa tetap, bisa continue, bisa berkesinambungan kalau kita memegang dua kalimat syahadat ini. Itu, Bu. Ya, karena sudah lebih, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah takdirkan ibu-ibu semuanya sehat walafiat. Dan mudah-mudahan Ibu Ketua GMT dan seluruh pengurusnya juga diberikan oleh Allah keikhlasan. Ya, yang paling penting tuh ikhlas karena Allah saja. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, bersyukur ibu berada di lingkungan yang baik. Bersyukur ibu ketemu dengan orang-orang baik. Bersyukur ibu bisa hadir di tempat-tempat kebaikan. Tidak semua orang pagi ini seperti ibu. Ya, tidak semua orang. Allah takdirkan, Allah pilih ibu-ibu menjadi bagian yang bisa berbuat kebaikan pagi ini. Maka nanti di saat canceling, ikut bismillah saya ibadah. Ya, berapapun keluarin niat ibadah. Ada yang dapat door prize, alhamdulillah. Harus bahagia. Jadi lamun menang door prize nomor sekian, alhamdulillah. Ulah, langsung itu orang mah nomor dari ujung dulu 3. Yes, 3. 4. Padahal di sisi lain begitu ngomong 3, 4 ada yang bahagia. Siapa? Yang nomor 4, 3. Berarti kalau ada orang yang bahagia, ibu ikut bahagia, itulah kebahagiaan ibu yang sebenarnya. Pahim tum? Pahim tum? Singapar tum? Wayah tum? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Allah, berkahi majelis ini. Berkahi siapapun yang hadir di tempat ini. Undang kami semua untuk bisa haji dan umroh ke Baitullah. Ya Allah, limpahkan bagi kami rizki yang halal dan barokah. Jauhkan dari kehidupan kami fitnah wal musibah. Titipkan kepada kami ya Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan keturunan kami menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih ibu-ibu sekalian, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Ibu Ketua GMT saya izin pamit langsung. Ibu Ketua Majelis Taklim semuanya, mohon maaf sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.